Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryo Abdul Aziz Al-Hakim dengan nomor mahasiswa L1A 021108 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional kelas C akan menjelaskan materi tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, serta perkembangan hubungan internasional sebelum abad ke-20 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar ilmu hubungan internasional dari Ibu Kurnia Zulhandayani. Kita langsung ke materi pertama, yaitu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah perang yang terjadi secara global dan paling berefeknya di Eropa. Perang ini terjadi pada tahun 1914 dan sampai dengan tahun 1918. Pada Perang Dunia Pertama mempertemukan dua blok yang berselisih, yaitu blok Sekutu dan blok Sentral. Blok Sekutu beranggotakan Imperium Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya. Sedangkan blok Sentral beranggotakan Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Turki Utsmani, serta Kerajaan Bulgaria. Penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama dibagi menjadi dua, yaitu ada sebab umum dan ada sebab khusus. Sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama adalah terjadinya revolusi industri, di mana memunculkan dua negara industri kuat, yaitu Britania Raya dan Kekaisaran Jerman. Kedua negara ini bersaing dalam hal kekuatan angkatan laut, kekuatan industri, kekuatan produksi komersil mobil, dan lain-lain. Tetapi yang menjadi masalah adalah kedua negara ini bukan menjadi negara produsen minyak bumi atau bukan penghasil sumber daya alam. Itulah yang menyebabkan mereka berselisih untuk mendapatkan pengaruh di negara dunia ketiga yang bisa menghasilkan sumber minyak. Dan yang kedua adalah sebab khusus. Perang Dunia Pertama ini sebab khususnya adalah penembakan Franz Ferdinand atau putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria oleh orang-orang beretnis Serbia yang menyebabkan marahnya Austria-Hungaria dan langsung menyatakan perang terhadap Serbia. Terjadinya Perang Dunia Pertama dimulai saat Serbia berambisi mendirikan negara baru, yaitu Yugoslavia, dengan menyatukan Kroasia, Slovenia, Kosovo, Makedonia, dan Bosnia-Herzegovina. Permasalahannya terletak pada Bosnia-Herzegovina, karena Bosnia-Herzegovina masih dikuasai oleh Kekaisaran Austro-Hungaria. Itulah yang menyebabkan terjadi penembakan Franz Ferdinand oleh orang beretnis Serbia. Akhirnya perang ini berefek domino ke seluruh Eropa dengan mengikutsertakan Kekaisaran Jerman, Imperium Britania Raya, dan juga Kekaisaran Rusia dan Prancis. Akhirnya setelah berakhir Perang Dunia Pertama menghasilkan kekalahan oleh Blok Sentral dan kemenangan oleh Blok Sekutu. Kekalahan Blok Sentral sangat menyebabkan keterpurukan di negara-negara anggota Blok Sentral, tak terkecuali Jerman. Jerman saat kekalahannya saat kalah dalam Perang Dunia Pertama sangat menderita. Terutama penderitaan Jerman disebabkan oleh Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles berisikan bahwa wilayah Jerman dikerucutkan menjadi sangat kecil dan militer Jerman sangat diawasi perkembangannya dan diberi standar untuk berkembang, tidak boleh melebihi dari angka yang ditetapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Ini sangat menyebabkan amarah warga Jerman, tetapi Jerman tidak bisa melakukan apa-apa karena berada di posisi negara yang mengalami kekalahan perang. Dan kita lanjut ke sejarah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan peristiwa besar yang terjadi dan pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Perang Dunia Kedua ini menyebabkan puluhan juta manusia melayang akibat dari perselisihan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perang. Sebelumnya pertempuran besar juga pernah terjadi 20 tahun sebelumnya, yaitu Perang Dunia Pertama. Tetapi Perang Dunia Kedua terjadi lebih intens dan lebih mengerikan dari Perang Dunia Pertama dan memakan lebih banyak korban dari Perang Dunia Pertama. Penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua juga dibagi menjadi dua, ada penyebab umum dan penyebab khusus. Penyebab umum Perang Dunia Kedua adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mengontrol negara-negara yang berpengaruh dan superpower di Eropa. Malah yang terjadi sebaliknya, negara-negara tersebutlah yang mengontrol Liga Bangsa-Bangsa. Dan yang kedua terjadi saling curiga antara negara-negara pemegang paham-paham tertentu seperti Rusia yang mencurigai Jerman, yang mencurigai sosialis Jerman dan mencurigai fasisme Italia, begitupun Italia dan Jerman yang mencurigai komunisme di Rusia. Dan yang terakhir adalah adanya politik luar negeri Jerman, yaitu politik irredentis dan politik revanchis untuk membalaskan dendam mereka atas kekalahan mereka di Perang Dunia Pertama. Dan penyebab khusus Perang Dunia Kedua adalah invasi Jerman secara tiba-tiba ke kota Danzig di Polandia. Mengapa Jerman menginvasi Danzig? Karena Danzig merupakan
kota yang dianggap sebagai bagian dari Jerman, tetapi Liga Bangsa-Bangsa menganggap bahwa kota Danzig ini adalah kota merdeka yang dikuasai di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Itulah yang menyebabkan Jerman menyerang Polandia dan berefek domino ke seluruh Eropa. Dan Perang Dunia Pertama pun bukan bermain di teater Eropa. Dan Perang Dunia Kedua juga bermain di teater Asia, yaitu Jepang sebagai pemeran utamanya. Jepang sama liarnya seperti Jerman. Jepang juga menginvasi Manchuria, menginvasi China, menginvasi Korea Selatan, menginvasi seluruh lautan Pasifik dan juga negara-negara ASEAN. Dan akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Blok Sentral dan kemenangan Sekutu. Jerman 2 kali kalah dalam 2 kali Perang Dunia. Dan ini menyebabkan terjadinya babak baru, yaitu Perang Dingin. Karena saat selesainya Perang Dunia Kedua, dunia menyisakan 2 negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan Perang Dingin ini atau Cold War merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan peta politik dunia pasca Perang Dunia Kedua, di mana ada persaingan antara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan bukan terjadi dalam hal ideologi aja, tapi terjadi juga dalam hal teknologi luar angkasa, teknologi militer, dan lain-lain. Akhirnya Perang Dingin berakhir pada tahun 1990 setelah kejatuhan komunisme di Eropa Timur dan reformasi politik yang gagal yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev, yaitu Glasnost, Perestroika, dan demokratisasi. Dan selanjutnya kita langsung ke perkembangan hubungan internasional pada abad ke-20. Peristiwa-peristiwa akhir tahun 1980-an dan 1990-an era pasca Perang Dingin menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi dapat berubah dengan cepat sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi. Seperti runtuhnya tembok Berlin, reunifikasi Jerman, runtuhnya Blok Timur, runtuhnya Uni Soviet, serta invasi Irak ke Kuwait yang mengakibatkan intervensi Amerika di Timur Tengah. Memasuki tahun 1990 juga muncul istilah baru dalam hubungan internasional, yaitu New World Order dan New Economic Order, di mana ini berarti adalah tatanan dunia baru dan tatanan ekonomi baru. Ini mengindikasikan bahwa sistem internasional yang terjadi pada saat setelah Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dingin itu berbeda. Sistem yang dianut setelah Perang Dingin ini mungkin lebih menyoroti ke isu-isu low politik, bukan seperti isu-isu high politik seperti apa yang terjadi saat Perang Dingin, di mana kekuatan militer adalah kekuatan absolut yang harus dipertahankan dan yang harus dipupuk untuk mengalahkan negara lainnya. Di mana dalam sistem low politik malah dia tuh lebih melihat isu-isu kecil seperti HAM dan ekonomi lah sebagai tonggak utama untuk memenangkan sebuah peperangan dalam low politik. Meningkatnya interdependensi dan kerjasama internasional serta meluasnya regionalisme menyebabkan pendekatan realisme kurang populer dan ada kecenderungan kuat untuk kembali pada pendekatan idealisme dan utopiaisme. Hal ini menempatkan idealisme menjadi pendekatan yang dipandang bisa menjelaskan fenomena internasional kontemporer. Meskipun demikian, dalam batasan-batasan tertentu, realisme masih menjadi acuan dalam menjelaskan hubungan internasional saat ini. Oleh karena itu, pergeseran dari satu pendekatan ke pendekatan lainnya tidak berlaku mutlak, dalam artian dominasi satu pendekatan belum bisa mematikan pendekatan lainnya. Melihat pada situasi dan kondisi politik dan hubungan internasional yang kontemporer saat ini, tentang cara-cara menuju perdamaian, antara lain tentang world government, pemerintahan dunia, international law, hukum-hukum internasional, dan sistem balance of power atau perimbangan kekuasaan, atau sistem collective security atau keamanan kolektif dan concept of power. Dan ini mengindikasikan bahwa perkembangan hubungan internasional sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20 terjadi perbedaan perkembangan hubungan internasional, dan perkembangan itu pun disebabkan oleh terjadinya kejadian-kejadian sejarah yang sudah saya sebutkan tadi, seperti terjadinya Perang Dunia Pertama, terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadinya Perang Dingin, terjadinya kehancuran Blok Timur, setelah selesainya Perang Dingin, terjadi perkembangan politik yang berbeda, perbedaan sistem tatanan global, dan dari semua dari semua kejadian sejarah tersebut sebenarnya memiliki benang merah, dan benang merahnya itu pun yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan internasional. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.